Segmen kata gizi kali ini kita akan membahas tentang mTORSI1. Ketika mTORSI1 ini pada tubuh seorang anak tidak aktif, maka anak itu akan mengalami gagal tumbuh. Apa maksud dari gagal tumbuh? Gagal tumbuh itu maksudnya adalah ketika berat badan seorang anak tidak bertambah menurut usianya dan atau tinggi badannya tidak bertambah menurut usianya. Seharusnya seorang anak ini ketika usianya bertambah, maka berat badannya bertambah, tinggi badannya juga bertambah, dan itu akan terjadi terus sampai usia pertumbuhannya selesai, yaitu 19 tahun. Nah, ketika tidak bertambah berat dan tinggi badan menurut usianya, dikatakan ketinggalan pertambahannya, maka anak ini akan mengalami berbagai masalah kesehatan. Yang paling terlihat adalah anak ini akan memiliki sistem imunitas yang rendah, jadi gampang sekali terkena untuk penyakit infeksi. Dan kemudian fungsi-fungsi organnya itu juga tidak berkembang dengan baik, sehingga anak ini menjadi rentan terhadap penyakit metabolik. Gampangnya adalah anak ini ketika dewasa nanti akan mudah gemuk, atau ketika dewasa nanti mengkonsumsi gula berlebih aja, resiko untuk cepat sekali menderita diabetes mellitus. Begitu juga ketika asupan garamnya sedikit lebih tinggi, itu juga langsung beresiko untuk penyakit hipertensi. Kemudian juga kalau mengkonsumsi lemaknya lebih banyak, itu juga beresiko tinggi untuk mengalami gangguan lemak darah. Jadi rentan penyakit infeksi, juga rentan terkait penyakit metabolik. Jadi tidak sekedar hanya kurus, tidak sekedar hanya pendek. Apa itu mTORSI1 dan apa hubungannya dengan gagal tumbuh? mTORSI1 ini adalah saklar pertumbuhan. Jadi kita ketahui anak bertumbuh dan berkembang itu terjadi selnya membelah kemudian bertumbuh. Proses membelah, proses bertumbuh itu akan berjalan sempurna ketika tubuh bisa memproduksi protein, lipid, dan nukleotida. Sekaligus tubuh juga bisa kemudian menghambat jalur katabolik atau pemecahan seperti pada fase kelaparan atau fase autofagi. Nah, yang mengatur proses itu semua itu adalah mTORSI1 yang punya peran utamanya. Nah, dengan aktifnya mTORSI1 ini atau saklar pertumbuhan, maka terjadilah pada tubuh si anak itu pertumbuhan dan perbanyakan sel, pembentukan pembuluh darah yang baru, optimalisasi metabolisme sel, dan pencernaan intraseluler. Bagaimana caranya agar mTORSI1 ini aktif? mTORSI1 ini akan aktif pada tubuh anak kalau di dalam tubuhnya tersedia asam amino esensial dalam jumlah yang cukup. Dan asam amino esensial ini bisa tersedia dengan cukup kalau si anak mengkonsumsi makanan sumber protein dalam jumlah yang cukup. Nah, nanti saya akan berikan pedoman minimal yang harus dikonsumsi oleh anak, tetapi ketika anak itu lebih tinggi di antara rata-rata temannya atau kemudian lebih aktif, tentu dia akan membutuhkan makanan sumber protein ini lebih tinggi juga. Sebelum masuk ke tahapan berapa yang harus diasup atau dikonsumsi oleh anak, pahami dulu apa yang dimaksud dengan satu porsi protein. Jika dia ayam, maka satu porsi protein daging ayam itu adalah 40 gram tanpa kulit dan tanpa tulang. Kalau dia daging sapi adalah 35 gram tanpa gaji. Kalau dia ikan adalah 40 gram tanpa kulit dan juga tanpa tulang. Kalau telur ayam itu 1 butir sedang. Dan kalau itu telur ayam kampung 1,5 butir, dan kalau telur puyuh itu sekitar 4 butir. Dan kalau protein nabati, 1 porsi tempe itu sekitar 50 gram, 1 porsi tahu 110 gram, dan 1 porsi kacang-kacangan, entah itu kacang merah, kacang kedelai, kacang tanah, lebih kurang 20-25 gram. Nah, kemudian susu. 1 porsinya susu itu adalah kalau dia susu cair 1 gelas yaitu 200 ml. Kemudian kalau dia bubuk sesuai takaran yang dianjurkan pada label dari kemasannya tergantung pada jenis susu itu. Dan kemudian kalau keju 1 porsinya adalah 35 gram. Sekarang saya akan sampaikan berapa porsi minimal yang harus dikonsumsi anak dari makanan sumber protein hewani atau protein nabati, dan kemudian juga susu yang memiliki anak mulai usia 1 tahun sampai usia 18 tahun. Ini dia aturannya. Sebelumnya jangan lupa di like, kemudian komen, dan kemudian juga subscribe tentunya. Pertama, anak usia 1-3 tahun minimal dalam 1 hari mengkonsumsi 1 porsi protein hewani, 1 porsi susu, dan 1 porsi nabati
dan ASI dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. Anak usia 4-6 tahun minimal sehari adalah 2 porsi protein hewani, 2 porsi susu, dan 2 porsi protein nabati. Anak usia 7-9 tahun minimal adalah 2 porsi protein hewani, 2 porsi susu termasuk di dalamnya keju, termasuk juga olahan susu lainnya, dan kemudian minimal 3 porsi nabati. Dan kemudian anak usia 10-12 tahun kalau perempuan minimal 2 porsi protein hewani, 1 porsi susu, dan 3 porsi protein nabati. Dan anak usia 10-12 tahun laki-laki minimal 2,5 porsi protein hewani, 1 porsi protein susu, dan kemudian 3 porsi protein nabati. Dan anak usia 13-18 tahun remaja ini baik laki dan perempuan minimalnya adalah protein hewaninya 3 porsi, susu dan hasil olahannya 1 porsi, dan protein nabatinya 3 porsi. Jangan lupa cukupkan asupan protein anak untuk mendapatkan mTORSI untuk anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai usianya dan mendapatkan pertumbuhan yang optimal. Minggu depan kita akan bahas lagi kata gizi yang berbeda. Salam gizi seimbang.